Selanjutnya untuk kasus ketiga, saya akan mencoba mempresentasikan coaching. Saya akan dibantu dengan Ibu Umi sebagai coach, dan nanti untuk observernya oleh Ibu Nyimas Kenny. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bu. Bu Umi, hari ini kok kayaknya nggak kayak biasanya. Biasanya hari ini murung. Iya nih Bu, saya lagi ada masalah nih. Oh, pantesan. Dari tadi murung aja dari pagi, udah sedih. Iya nih, sekalian ingin ngobrol sama Ibu. Oh, kebetulan saya lagi santai. Ayo kita ngobrol-ngobrol, Bu. Ada masalah apa nih, Bu? Ini Bu, kemarin itu kan saya dipanggil kepala sekolah karena ada laporan dari pengawas saat supervisi pengawas di kelas saya. Beliau melihat saya mengajar menggunakan tayangan video dari internet saat di kelas, Bu. Terus Ibu gimana dipanggil kayak gitu? Ya, tentu saja saya merasa sedih dan kecewa. Memang apa yang salah belajar dari tayangan dari video internet? Ya, gitulah Bu. Karena pengawas menginginkan saya mengajar menggunakan buku teks yang sesuai dengan kurikulum gitu. Oh, gitu. Terus waktu Ibu ditegur sama pengawas itu, Ibu bilang apa ke pengawasnya? Ya, saya jelaskan saja. Kalau meskipun saya tidak menggunakan teks, tapi apa yang saya tayangkan di kelas itu sudah sesuai dengan kurikulum. Namun, nampaknya beliau kurang sependapat dengan saya dan mengadukannya kepada kepala sekolah. Sehingga saya dipanggil oleh kepala sekolah dan mendapatkan teguran, Bu. Terus saat anak-anak belajar menggunakan tes, bagaimana reaksi dan hasil belajar anak-anak? Setelah ada teguran ini, Oh, maaf. Setelah ada teguran ini, Ibu mau gimana? pada ya gitu, saya tetap ingin mengajar menggunakan dari berbagai sumber. Jadi masih ingin mempertahankan pendapat saya gitu, Bu. Tapi saya juga tidak ingin mendapat teguran dari kepala sekolah. Gimana dong, Bu? Ya, yang paling penting saat ini buat Ibu Umi dalam mengajar itu apa? Saya tuh kalau mengajar nih ya Bu ya, ingin tuh murid-murid itu tidak hanya mendapatkan pengetahuannya itu dari buku teks saja. Saya ingin pengetahuan yang mereka dapatkan itu berasal dari berbagai sumber, sehingga murid-murid saya itu dapat mengembangkan pengetahuannya agar mereka itu punya wawasan yang luas. Dan ya, seperti program pemerintah sekarang ini,
tercipta ini merdeka belajar gitu Bu. Itu bagus sekali Bu. Saat belajar menggunakan teks, bagaimana reaksi anak-anak dan hasil belajarnya? Ya, pertama sih emang dulu kan menggunakan buku teks ya, tapi kalau saya lihat itu anak-anak itu cepat bosan dan hasil belajarnya pun kurang maksimal menurut saya. Nah, setelah menggunakan berbagai sumber belajar, bagaimana reaksi anak-anak dan bagaimana hasil belajarnya? Nah, setelah saya mulai menggunakan sumber belajar yang beragam nih Bu ya, anak-anak itu terlihat antusias gitu. Mereka selalu menunggu-nunggu pembelajaran hari ini tuh kayak metode apa ya, pakai apa ya. Nah, setelah mereka antusias gitu, kemudian semangatnya bertambah dan ternyata hasil belajarnya pun meningkat. Gitu Bu. Bagus sekali. Tapi apakah ada hambatan selama ini ketika Ibu melaksanakan itu? Kalau hambatan di kelas sih kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat lah. Tapi hambatan yang sulit itu kan ini Bu, sama orang lain atau apa tuh atasan tuh yang paling nggak enak tuh saya tuh, karena beliau itu kepala sekolah masih bersikeras ingin agar pembelajaran saya itu berdasarkan pada buku teks gitu Bu. Terus untuk mengatasinya kira-kira gimana? Ya gitulah, gimana ya, saya juga masih bingung nih, karena kalau berhubungan dengan atasan tuh suka gimana ya, serba nggak enak gitu. Jeder ya Bu ya? Ya, gimana ya? Tapi jika itu memang hal yang baik untuk anak, memang harus dilakukan, kita ya harus kuat, kita harus coba gitu, kita coba barangkali kira-kira apa gitu yang bisa Mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kepala sekolah atau pengawas tentang metode mengajar yang saya lakukan. Saya juga akan sampaikan kepada kepala sekolah tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas dan bagaimana reaksi anak-anak serta hasil belajarnya agar tidak salah paham gitu Bu. Saya juga akan perlihatkan bahwa yang saya berikan pada murid itu tidak keluar dari kurikulum. Oh, itu udah bagus tuh. Terus supaya apa yang itu dapat diterima, apa saja kira-kira yang harus Ibu siapkan? Mungkin, ini saya harus memperlihatkan silabus dan RPP kali ya Bu ya. Dari apa yang saya lakukan itu, saya harus bisa menunjukkan silabus dan RPP-nya sehingga saya bisa menjelaskan bahwa apa yang saya ajarkan kepada murid itu sesuai dengan kurikulum. Gitu ya Bu mungkin. Nah, itu Bu, kalau sudah membaca kurikulumnya kan enak ya kita ngomongnya. Selain itu, kira-kira apa lagi Bu? Saya akan membuat silabus dan RPP dari semua materi yang akan saya sampaikan pada murid. Lalu saya akan menghadap kepala sekolah dan memberikan penjelasan yang lebih detail. Mungkin itu. Kelewat. Udah. Iya. Apa Bu? Tadi kan saya mengumpulkan lebih banyak sumber belajar. Belum, itu di bawah lagi. Itu ya udah. Ya. Itu bagus Bu. Kira-kira kesulitan Ibu tidak dalam merealisasikannya? Merealisasikan itu. Ya. Oh,
Oh ya, oh ya tadi tuh eh, untuk apa? Untuk lebih memberikan pembelajaran yang menarik tuh saya akan lebih banyak lagi mengumpulkan sumber belajar. Nah, dari internet atau saya kadang-kadang membuat sendiri seperti video atau percobaan-percobaan gitu. Karena saya ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap dan baru. Sehingga dapat dipastikan nanti hasil anak-anak belajar tuh lebih maksimal lagi. Ya, itu keren banget Bu, luar biasa. Uh, Merelasikannya gimana Bu? Ada kesulitan tidak? Saya rasa ya pasti adalah kita harus kendala itu pasti ada lah. Tapi kan kita harus ini ya, harus lebih untuk mendapatkan hal yang bagus kita harus mempunyai effort atau usaha yang lebih kuat lagi kan. Jadi kendala itu mungkin kemampuan IT saya Bu. Ya saya akui kemampuan IT saya itu masih kurang gitu. Cuma keinginan untuk memberikan ke anak itu ya besar, cuma kemampuan yang kurang. Makanya saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan online itu sehingga saya bisa menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak membosankan. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu mendengar Ibu semangat sekali. Saya optimis Ibu akan berhasil. Jadi dari obrolan kita ini kira-kira kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya, saya akan menghadap kepala sekolah. Jika perlu, saya juga akan menghadap ke pengawas juga untuk menjelaskan tentang detail pembelajaran yang akan saya lakukan. Tetapi sebelumnya, saya akan menyiapkan lebih dulu silabus dan RPP agar apa yang saya jelaskan itu dapat diterima dan dipahami oleh mereka. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan IT saya dengan mengikuti berbagai pelatihan online agar saya dapat menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan kekinian. Gitu, Bu. Ya, itu keren, bagus sekali ya Bu. Tapi untuk pelaksananya pasti memerlukan bantuan ya Bu. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu Umi? Nah, tentu saja dapat ini ya, butuh bantuan banget. Untuk praktik pelatihan IT, kebetulan saya ada keponakan yang pandai tuh di bidang IT tuh. Nanti saya akan minta bantuannya kalau saya menemui kesulitan. Sedangkan untuk membuat silabus dan RPP, walaupun ya guru kan harus bisa ya membuatnya, tapi saya tetap harus minta ini bimbingan Bu Heni. Nah, dia Bu Heni tuh jago Bu bikin RPP dan silabus. Ya. Itu bagus ya. Jadi ada yang mendampingi dan ibunya kembali semangat, nggak murung lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Saya sekarang udah semangat lagi. Saya akan segera merealisasikannya demi anak-anak. Jadi kalau saya tuh jadi guru tuh yang selalu dipikiran tuh gimana biar anak-anak itu gimana ya berhasil dalam belajarnya, saya bisa menyampaikan pelajaran gitu tuh. Karena Ibu sudah membantu untuk memecahkan masalah saya. Terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya buat ngobrol sama saya. Sama-sama Bu Umi, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian dari kami. Sekarang observasinya dari Ibu Nyimas Heni. Oke, terima kasih Ibu Dena dan Ibu Umi. Dari praktek coaching tadi, saya melihat
karena ini dengan model Tirta ya. Dari yang pertama adalah tujuan menyampaikan. Di sana sudah terlihat sangat jelas dari dialog-dialog antara coach dan coachnya. Di sana sudah di awal sudah diutarakan tujuan dari coaching ini. Terus untuk pengidentifikasi juga sudah terlihat jelas dari dialog antara coach dan coachinya. Di sana coach sudah si coach itu sudah memberikan apa ya, stimulus untuk si coach mengungkapkan identitas potensi coachnya yang dalam dirinya. Terus yang ketiga, setelah panjang lebar berbicara tadi, akhirnya si coach ini mengungkapkan rencana aksinya, yaitu yang akan membuat silabus ya saat itu ya, RPP menyusun itu, dan akan menghadap ke kepala sekolah, akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada pengawas dan kepala sekolah agar mereka lebih memahami itu ya aksi yang akan dilakukan oleh coach ini. Terus komitmennya dia akan, di sini juga sudah terlihat jelas bahwa sang coach ini akan melakukan komitmen untuk lebih baik lagi dengan tetap memberikan pembelajaran yang tidak hanya monoton pada teks ya, tapi dengan sumber-sumber belajar yang lainnya, tetap mempertahankan apa pendapatnya supaya tujuannya memang untuk anak-anak didiknya, dan di sini coachnya juga akan lebih meningkatkan IT lagi bagus. Terus tetap untuk melaksanakan tanggung jawabnya ini juga dia perlu bantuan dari yang lain, karena memang tidak bisa dilakukan sendiri, mungkin semuanya ya harus ada bantuan dari sisi lainnya. Mungkin ini kalau untuk praktek coaching dengan permasalahan ini, menurut saya langkah-langkah Tirtanya ini sudah tergambar dengan jelas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu Umi dan Ibu Rina. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Terima Bu. kasih. Sama-sama Bu Heni, Bu Rina. Sudah berarti ya kita selesai.